Duduk siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dari doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang pelajaran sejarah Indonesia. Sekarang kalian keluarkan bukunya. Sudah dikeluarkan belum? Siap. Yang belum silakan dikeluarkan ya. Sambil saya mempersiapkan presensi untuk kelas 11 Pak 1 ya. Ya. Oke. Dimulai yang pertama. Yang pertama Ardelia ada. Anita. Azaran. Damantio. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu di sini sudah kelihatan di layar ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Di situ ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Tujuan. Nah, dalam pembelajaran kali ini itu ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Nah, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak penjajahan, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Kalian pernah melihat orang yang ada di foto ini? Di internet. Ya, di internet boleh. Siapa namanya? Nah, Bob Sadino itu merupakan seseorang pengusaha yang sangat gigih sekali. Sekarang, siapa yang mau berpendapat tentang ini? Jadi menurut saya gambar itu tuh tentang kerja paksa atau kerja lagi yang ditetapkan oleh Dendels yang menjabat jadi gubernur Hindia Belanda pada saat itu. Dan kerja paksa ini itu ditujukan oleh warga-warga pribumi. Oke. Kemudian kerja paksa ini juga itu ditetapkan untuk merealisasikan beberapa tugas Dendels selaku dia sebagai gubernur Raja. Pada pertemuan kali ini, nah di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 ini di mana ini? Pabrik ya? Oke, gambar yang kedua ini di sekolah, ya kan? Nah, ini ada hubungannya nggak sih sama penjajahan bangsa Barat? Oke, coba siapa yang mau berpendapat tentang dua gambar ini? Yuk, siapa? Ya, silakan, Mas. Pak, saya mau menjelaskan tentang gambar yang sebelah kanan, Oke. yaitu dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan. Jadi tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etnis adalah sekedar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Adanya politik etnis memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam tentang dampak. Nah, dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan, sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, lebih mudahnya itu dibagi depan belakang saja ya. Nah, di sini kelompok 1, kemudian di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, sama kelompok 8. Nah, materinya ada dampak di bidang pendidikan, sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, sianya itu kalian bisa dari sumber buku paket, bisa dari LKS, bisa juga dari internet.
Nah, tentunya dari internet itu sumber-sumber yang terpercaya. Nah, untuk diskusi kelompoknya, kalian membuat yang namanya infografis. Ya, pernah membuat infografis? Pernah. Medianya apa? Digital. Digital, bisa. Canva. Kalau Canva bisa pakai Canva. Bisa. Ya, nanti kalian bisa menggunakan Canva ya untuk membuat yang namanya infografis. Nah, contohnya di sini sudah ada. Di sini saya ambil perang Aceh dan perlawanan rakyat Batak. Nah, di sini ada infografis. Di sini warnanya itu cukup menarik, ada gradasi kan? Nah, kemudian ada gambar-gambarnya juga. Nah, nanti yang akan saya nilai adalah hubungan antar satu sama lain. Nah, di situ kan ada sebab, ada kronologi, ada isi. Berarti di situ saling berhubungan. Ya, tidak keluar dari materi. Presentasi ya. Jadi dimulai dari kelompok 1 karena ini materinya sama kelompok 1 dan 2. Jadi nanti kelompok 1 mempresentasikan, dilanjutkan kelompok 2 mempresentasikan, tetap berada di depan, terus nanti ada tanya jawab. Kelompok lain silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 menyajikan sebuah infografis tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik untuk teman-teman sekalian. Mungkin bisa dicermati terlebih dahulu. Nah, sebelum kami menjelaskan infografis tersebut, perkenankanlah kami untuk menyampaikan identitas kami. Saya Kamila Damayanti, presensi 16. Saya Nabila Nursitu Susanto, nomor 24. Saya Safira Nesha Putri, absen 33. Saya Eka Gimana Caksonan, nomor presensi 7. Saya Bramantio Rahmatullahi, absensi 4. Kemudian untuk penjelasan isinya akan saya alihkan kepada teman saya. Jadi sebelum kolonialisme dan imperialisme memengaruhi Indonesia, di Indonesia sendiri sudah terdapat sistem pemerintahan yang sudah berkembang, yaitu sistem pemerintahan kerajaan yang berkembang di berbagai daerah. Nah, pada masa Dendles, ia membagi wilayah kekuasaan Indonesia menjadi 9 prefektur dalam 30 Regentschaft. Nah, penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal yang didampingi oleh Raad van Indi dan departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Saya dari kelompok 1. Mengapa kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial?
Izin menjawab, pemerintah kolonial itu menjalankan politik David Attenborough, sehingga mereka selalu memperluas wilayah dan ikut campur dalam segala urusan dan pergantian kekuasaan kerajaan. Dengan demikian, secara tidak langsung, kerajaan menjadi bawahan para pemerintah kolonial. Terima kasih. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silahkan bisa diakhiri. Kami kelompok 1 dan 2, kami tundur diri apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi infografis kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Terima kasih. Ya, tolong duduk dulu ya. Nah, terima kasih kelompok 1 dan 2 yang sudah presentasi. Jadi intinya dampak di bidang politik di sini adalah kota-kota di Indonesia itu menjadi lebih tertata ya. Kemudian tadi sistem pemerintahan di Indonesia itu berubah dari sistem tradisional ke sistem modern. Oke, itu yang terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Nah, berarti setelah ini saatnya kita untuk melakukan refleksi. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita di hari ini? Nah, silahkan salah satu bisa menyampaikan apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Izinkan saya menyampaikan evaluasi dan refleksi pada hari ini. Dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdasarkan yang dipresentasikan oleh teman-teman semuanya, saya jadi mengetahui tentang akibat penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Dimulai dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan di Indonesia sendiri. Dengan menggunakan infografis, saya menjadi lebih paham dan tertarik pada materi sejarah Indonesia ini. Pakai buku paket, saya tulisan dan dapat membuat bosan. Saya berterima kasih kepada Pak Pradata Adi yang telah memberikan ide kreatif dan inovasi pada pembelajaran pada siang hari. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, nanti akan saya beri link untuk evaluasi di pembelajaran hari ini. Nanti akan saya kirimkan di grup. Kemudian nanti kalian kerjakan ya untuk di pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya adalah tentang organisasi pergerakan nasional. Nanti ada PNI, ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, itu yang paling menarik nanti ya. Nah, itu harus ditunggu. Oke. Nah, itu materi di pertemuan kita selanjutnya. Nah, mau seperti apa ya nanti kita tunggu saja ya pokoknya ya. Oke, itu saja di pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita mengakhiri, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Duduk siap, duduk. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita duduk dan berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. See you. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.